Salve saudara-saudari, masih seputar euforia Habemus Papam, Roma, rumah kita dalam iman. Hari ini, seluruh gereja bersuka cita atas terpilihnya Paus baru, Paus Leo ke-14. Dia adalah seorang gembala yang membawa kisah hidup yang kaya, kisah yang mencerminkan wajah gereja kita yang sungguh universal. Dia lahir di Amerika, dari keluarga imigran. Ayahnya berasal dari Prancis, ibunya masih berdarah Spanyol. Ia memiliki kewarganegaraan ganda, Amerika Serikat dan Peru. Dari satu sisi kita bisa berkata bahwa Paus ini datang dari jauh, tapi kalau kita renungkan lebih dalam, sesungguhnya dia tidak pernah benar-benar jauh dari Roma. Mengapa? Karena baik Prancis maupun Spanyol, tempat asal orang tuanya, dulu adalah bagian dari Kekaisaran Romawi. Bahkan benua Amerika, tempat ia dilahirkan, adalah bagian dari dunia yang dibentuk oleh warisan Romawi, warisan iman, hukum, dan kebudayaan yang membawa Injil ke seluruh bumi. Maka Paus ini adalah buah dari sejarah panjang misi gereja, buah dari sabda yang diberitakan dari Roma ke segala penjuru dunia. Dan sekarang ketika ia terpilih menjadi Paus, ia tidak menjadi pemimpin gereja atas nama suatu negara atau benua. Ia menjadi Uskup Roma. Inilah yang selalu menjadi panggilan seorang Paus, bukan sekedar menjadi pemimpin internasional, tetapi menjadi penerus Petrus yang wafat sebagai martir di kota Roma dan yang di atas imannya gereja didirikan. Roma, saudara-saudari, bukan hanya kota di Italia. Roma adalah rumah kita dalam iman. Di sanalah benih kekristenan tumbuh subur oleh darah para rasul dan para martir. Dari sanalah kesatuan gereja dijaga, dan meskipun umat Katolik sekarang tersebar di segala benua, dari Alaska sampai Papua, dari Paris sampai pedalaman Kalimantan, kita semua tetap satu karena kita berpegang pada pusat yang sama, tahta Santo Petrus di Roma. Maka jangan heran kalau dari waktu ke waktu Paus bisa berasal dari Jerman, dari Polandia, dari Argentina, atau sekarang dari Amerika Serikat. Tapi siapapun dia, begitu dia duduk di tahta Petrus, dia menjadi gembala kita semua karena ia menjadi uskup Roma, dan dari sanalah ia menggembalakan seluruh umat Allah. Gereja memang telah pergi ke seluruh dunia, tapi pusatnya tidak pernah bergeser. Roma tetap menjadi tanda kesatuan kita. Roma tetap menjadi jantung hidup gereja, dan setiap kali kita mendoakan Paus, kita sedang mengikatkan hati kita pada warisan iman yang telah dijaga selama berabad-abad. Maka marilah kita bersyukur kita punya Paus baru, seorang anak bangsa-bangsa. Tapi lebih dari itu, kita punya bukti nyata bahwa gereja tetap satu, kudus, katolik, dan apostolik, berakar di Roma dan berbuah di seluruh dunia. Amin. Follow for more.